Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Kufur itu perilakunya, orangnya namanya kafir. Siapa mereka itu? Diterangkan di Al-Quran. Tapi wong Quran yang ayat ini kan ibu jarang baca. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini kalau sholat pernah baca ini gak? Ya Insya Allah itu iya apa enggak? Panjang kok ya? Ayo mayan. Innalladzina lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Cukup sampai di situ. Lah iya kok usah panjang-panjang. Wong keterangan orang kafir itu loh yang mana gitu loh maksudnya. Orang kafir itu adalah min ahlil kitab. Ahlil kitab itu Yahudi, Nasrani. Kemudian wal musyrikin. Musyrikin itu selain Yahudi, Nasrani, ya Hindu, Buddha, Gatoloco, Konghucu, Sunda Wiwitan, Serat Centani, banyak lah. Yes, pokoknya selain Islam itu definisi kafar. Cuman kan orang ingkar itu kufur itu ada dua macam. Ada kufur akidah, ada kufur nikmat. Kalau kufur nikmat mungkin orangnya ya pakai kerudung, ya rajin ngaji, ya. Gampang ciri khasnya orang kufur nikmat itu kalau ditanya selalu cap-cep. Kayaknya itu hidupnya nggak pernah enak. Itu namanya kufur nikmat. Gimana Bu? Aduh, kaki ini udah berobat ke sono kemari, kok nggak ada perubahan. Kayaknya hidupnya nggak pernah enak loh. Sehingga kalau ditanya itu cap-cep. Nah, itu definisi kufur nikmat. Itu bisa jadi orangnya yo rajin sholat, yo rajin ngaji. Itu kufur nikmat. Lah kalau kufur akidah beda lagi. Kufur akidah itu semua yang dimaksud di sini ini ayat ini adalah bukan kufur nikmat tapi kufur akidah. Lah dulu mereka protes, "Bu, saya jangan disebut kafir. Masih mending lah daripada kita disebutnya domba tersesat ya." Ini kita ini sama mereka, kita ini disebut domba tersesat. Udah domba tersesat lagi. Kasihan ya. Domba-domba begini ya. Domba bukan hewan, Pak Ustaz. Iya. Kita ini sama mereka disebutnya domba tersesat. Udah domba tersesat lagi ya. Tapi kalau ngomong gitu mas saya suka batu nggak baik-baik. Lah kalau gitu Pak, biarin. Yang dimaksud kufur nikmat itu begini loh. Ketika orang yang dalam hidupnya itu kayaknya nggak pernah ada enaknya, ngeluh mulu. Lah kalau ditanya gimana Bu, alhamdulillah udah sembuh, dikit lagi. Oh gitu. Lah ini orang udah penyakitnya nggak sembuh tambah ngeluh, itu penyakitnya malah tambah parah. Memang penyakitnya belum sembuh terus ditambah pikirannya yang ngeluh, tambah nemen. Nah itu kufur nikmat, tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Ini adalah kufur akidah. Lam tuniya anhum, tidak ada manfaatnya dari mereka itu amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan juga tidak anak-anak mereka. Minallahi syai'a, di hadapan Allah syai'a, sama sekali. Artinya ketika mereka sudah kembali, orang meninggal kan bahasanya kembali ya, telah pulang, oh gitu ya, telah pulang. Ya kalau orang baik ke rahmatullah, lah kalau orang yang nggak baik rahmatullah itu artinya kan telah kembali, telah pulang ke dalam kasih sayang Allah. Itu kalau orang baik. Lah kalau orang nggak baik, apa telah kembali akan menerima azab Allah gitu ya? Wah ya enggak lah ya. Biar bagaimanapun kita tidak boleh mendoakan jelek kepada siapapun.
Walaupun umpama orang kalau selesai sholat jenazah atau sebelum sholat jenazah itu kan biasanya ada sambutan terus langsung minta kesaksian. Apakah jenazah ini orang baik? Lah iya, jawabnya apa? Baik. Padahal kita tahu kesehariannya orang ini, wong ini tetangga kan ya. Punya utang gak dibayar, tetangga kanan kiri dimusuhin semua. Lah begitu dia meninggal, itu biasanya kalau selesai disolatin, sebelum diberangkatin, itu biasanya ada sambutan minta kesaksian. Para jamaah semua, apakah almarhum ini orang baik? Mau bilang baik, wong utang sama kita belum dibayar, sehari-hari kita tegur juga orangnya nggak mau jawab. Tapi kayaknya nggak ditanyain gitu, tanyain yang punya utang aja. Ditanya, biasanya itu minta kesaksian. Lah kalau seandainya pas ibu ikut sholat jenazah atau pas di situ ditanya apakah almarhum ini orang baik, ya kalau dia orang ini orang baik jawab aja baik, wong udah nggak bisa ngapa-ngapain kok. Udah diikat jadi berapa biji katanya? Jung. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah ini baik kalau ini? Lah kalau pertanyaannya apakah ini kesehariannya baik? Lah tuh baru kita jawabnya mau bilang baik kok kayaknya begitu. Ya wes bilang baik gitu aja dah. Lah iya, kalau ditanya apakah ini maksudnya di jenazah ini loh baik, udah gak bisa ngapa-ngapain kok, nyatanya ya ada di musola, ada di masjid ya. Lah kalau pertanyaannya apakah orang ini selama hidupnya adalah orang baik, nah mau bilang baik wong yo kenyataannya orangnya kayak gitu. Orang-orang yang ingkar kepada Allah itu harta bendanya, anak-anaknya udah gak bisa nolong dia sama sekali ketika dia itu nanti pulang menghadap Allah. Hartanya udah gak bisa manfaat lagi, anak-anaknya juga udah gak bisa manfaat lagi. Seburuk-buruknya ketika dia mati dalam keadaan iman, begitu dia meninggal anaknya mendoakan, maka masih ada harapan doa itu diterima. Tapi kalau meninggal udah tidak membawa iman, maka alamat doanya mental. Kan ada doa yang sering ibu baca ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina. Nah, ya Allah ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna yang telah mendahului kami, bil iman dengan membawa iman. Kalau iya, walaupun mohon maaf ya, kehidupannya dengan sesama manusia kurang baik, tetapi dia meninggal masih membawa yakin dan iman, insya Allah kalau punya anak soleh, punya ilmu yang pernah dibagi-bagi ke orang alias ilmu manfaat, kemudian dia punya sedekah, pernah bantu pembangunan musola, pembangunan masjid atau untuk pembangunan jalan dan lain-lain, insya Allah masih bisa ada manfaatnya. Amwaluhum, harta bendanya ada manfaatnya. Auladuhum, anak-anaknya ada manfaatnya. Tapi bagi orang yang kafaru, orang yang kufur, sama sekali. Walaupun anaknya itu orang alim, orang pinter, ibadahnya pol-polan. Kayak contoh begini, Abu Jahal itu orang kurang ajarnya kebangetan lah pol ya. Tapi punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu sahabat Nabi yang membela Nabi mati-matian. Lah itu si Ikrimah, walaupun dia orang baik, ibadahnya bagus, kalau mendoakan bapaknya yang meninggal dalam keadaan ingkar, itu tidak ada manfaatnya. Nggak nyambung karena bapaknya meninggal dalam keadaan kufur. Tempo hari udah lama sih saya pernah ditanya, Pak, saya ini terlahir dari keluarga non muslim, bapak emak saya meninggal masih
dalam keadaan non muslim. Belum lama bapak saya meninggal. Kalau saya mendoakan gimana? Ya udah selesai mas. Maksudnya selesai, udah gak bisa lagi. Kalau dulu waktu dia masih hidup ada harapan, mas mendoakan supaya bapaknya memperoleh hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan kufur, ya udah selesai. Nah terus kalau ziarah aja gak apa-apa. Ziarah aja, bersihin makam, sapuin, kayak apain. Tapi kalau mas mendoakan ya Allah ampuni dosa bapakku, udah gak bisa. Karena udah tertutup. Kufur itu artinya kan penghalang. Udah ada penghalang antara kita dan dia. Kalau sudah meninggal, maka di situ ayatnya innalladzina kafaru, orang yang sampai meninggal dalam keadaan kufur, bahwa harta bendanya amwaluhum, walaupun dia sedekahnya seharinya 5 juta umpama, auladuhum, anak-anaknya tadi, anaknya baik-baik, anaknya ya bagus-bagus, tapi di hadapan Allah minallahi syai'a, sama sekali udah gak ada manfaatnya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa ulaika, dan mereka itu maksudnya yang kafaru tadi itu, ashabun nar, wis penduduk neraka. Sampai kapan? Hum fiha khalidun. Mereka ya terus di situ. Wong itu penduduk permanen. Lah kalau yang kontrak cuma bentaran. Loh ada orang di neraka kontrak, ada. Orang yang meninggal bawa iman tapi juga bawa dosa. Iman yakin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, cuman mulutnya enggak kekontrol. Kalau ketemu orang hawanya pengen maki aja. Kayak sinetron Bang Madit. Ingat Bang Madit tuh ya? Bang Madit tuh ibadahnya bagus loh, sedekahnya rajin. Ditulis, bawa buku aja kemana-mana. Nah itu kan contoh gambaran orang yang ibadahnya tekun, akidahnya bagus, tapi kepribadian akhlaknya tidak bagus. Nah itu kalau sampai mati dia belum tobat dari kepribadian perilakunya itu, ya neraka, cuma nerakanya ngontrak. Ibarat dulu saya mengibaratkan seperti baju. Sebelum masuk ke lemari, maka disyaratkan baju itu harus bersih, rapi. Lah dosa itu ibaratnya kotoran. Sebelum masuk ke lemari ya harus dicuci dulu. Dosanya dibersihin dulu. Kalau dimasukin mesin cuci kok cuma kena dosanya dikit-dikit, ibarat kotoran cuma keringet doang, sekali puter, sekali giling di mesin cuci ya bersih. Kalau dangkal. Lah kalau dosanya banyak, ya udah direndam, digiling, begitu diangkat kok masih ada, cemplungin lagi. Sikat kalau perlu pakai. Lah begitu diangkat masih ada lagi, cemplungin lagi. Lah ibarat orang kalau dosanya banyak ya begitu. Asal mau diangkat masih kotor, masukin lagi. Udah ada contohnya ya. Lah iya ibaratnya kayak baju. Lah kalau semua kita ini pasti bawa dosa. Wong al insan mahallul khata wan nisyan. Tapi ayo makanya tiap hari kita istighfar itu dalam rangka ngurangi kotoran. Dan siapa tahu nanti sampai meninggal kotorannya masih ada ya, kalau nyemplung cuma bentaran lah ya. Lah ya cuma bentaran, yuk diangkat udah bersih, langsung dijemur. Apakah langsung masuk lemari habis dijemur? Ya enggak, digosok dulu, dirapiin dulu, habis itu udah baru masuk lemari. Lah kira-kira nanti kita ini prosesnya lama apa enggak ya? Ya wis pokoknya setiap saat, setiap waktu astagfirullahaladzim. Hari ini ngaji tapi kok mulut saya ya lemes. Astagfirullahaladzim. Loh, nggak ada orang yang nggak bawa dosa kecuali Rasul. Rasul memang maksum. Siapapun kecuali para nabi dan rasul ada potensi membawa dosa. Sebaik-baiknya manusia kayak manusia kita nih,
pasti. Ya siapa tahu, makanya ya ampunan Allah, innallaha ghafurur rahim. Siapa tahu kita istighfarnya diterima oleh Allah. Kita berselawat pada Rasulullah. Siapa tahu pas mau dimasukin ke mesin cuci, begitu dicek, wah bersih, nggak usah, langsung. Kagak jadi katanya. Langsung. Nggak jadi. Iya kan Rasul ngecek dulu. Iyalah. Wah ini mah orang mau nih, bersih, masuk. Ya kali. Ya kali lah bisa iya bisa enggak. Oh. Ya Pak Ustadz banget itu subhanallah. Ya Allah. Yes, pokoknya. Makanya saya kalau ditanya orang, Pak punya wiridan khusus, punya 2 saya wiridan khusus. Kalau lagi jalan sholawat, kalau duduk istighfar. Saya sadar betul dosa saya banyak banget ya. Dari rumah niatnya ngaji, kadang pakai sarung, kalau tadi pakai celana karena habis muter-muter. Pakai sarung, bawa kitab macam-macam, begitu di jalan lihat yang mancing dosa. Yang mancing dosa kan macam-macam ya. Kadang kita naik motor udah pelan, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Bro. Itu kalau enggak istighfar, pengennya kan nengok ke belakang langsung kebun binatang di absen. Iya. Lah iya, ya Allah. Makanya istighfar wis. Gimana lagi kita hidup akhir zaman, potensi untuk dosa itu gampang banget. Loh, kayaknya ngaji nih loh. Ada orang lewat aja bisa jadi siapa sih? Si itu sombong ya. Oh suami, lah iya. Lah Lah iya. Apalagi yang rumahnya pinggir jalan. Wih, wis potensi dosa itu gampang banget. Kalau yang rumahnya masuk gang sempit, gak pernah dilewatin orang, lumayan agak aman. Yang belum tentu juga. Lah kalau ada orang lewat, siapa sih? Si itu. Langsung timbul ini. Kalau sendirian agak aman. Kalau ada temennya yang pas 11-12, wah wis. Wis makanya astagfirullahaladzim. Gimana lagi? Untung ada Allah membuka pintu, namanya pintu taubat itu tadi. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rih. Perumpamaan harta yang diinfakkan oleh orang-orang kufur itu tadi, umpama ada bukan orang Islam tapi sedekahnya rajin. Setiap hari-hari tertentu dia membagi-bagi sedekahan. Lah yang kayak begitu itu bagaimana? Kan ada kadang orang yang dia bukan orang Islam tapi sisi sosialnya luar biasa bagus. Dia buka beasiswa untuk anak-anak gak mampu. Kadang dia sama karyawannya dermawan. Lah kayak begini gimana? Wong sisi kemanusiaannya bagus dia. Rajin sedekah dengan tetangga kanan kiri, kalau ada kabar tetangga sakit, ayo nengok ke rumah sakit. Nah, kalau kayak gini gimana? Dari sisi keduniaannya, balasan itu langsung diberikan oleh Allah. Makanya orang-orang begitu biasanya rezekinya bagus. Anak-anaknya pinter-pinter, terus keluarganya sehat-sehat. Itu artinya balasannya, pahalanya udah langsung diterima di dunia. Tapi nanti di akhirat bagaimana? Nah, yaitu masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Bahwa harta benda yang mereka infakkan di dunia itu diibaratkan seperti angin yang membawa hawa dingin yang mematikan tumbuh-tumbuhan. Kadang ada hujan bukannya nyuburin tapi malah mematikan, ada. Wong saya itu kecil dari keluarga petani kan tahu. Kalau ada hujan tapi kok ada matahari agak terang. Kalau orang kampung saya nyebutnya udan wewe. Itu tanaman kalau kacang panjang besoknya langsung uletnya itu banyak banget. Kalau cabai saya bukan petani cabai kayak begitu sama ya. Kalau daerah saya dulu karena petani kacang panjang banyak kan. Kalau ada hujan tapi kok mataharinya ada,
Nah itu diciriin kalau petani itu wah ini bawa penyakit. Itu biasanya kacang panjang yang udah jadi ini. Begitu besok dipanen pada bolong-bolong. Nah, itu sedekahnya orang-orang yang itu tadi seperti angin yang membawa hawa dingin, tetapi merusak fa'ahlakathu. Artinya di akhirat nanti nggak ada gunanya sama sekali. Wong balasannya udah diberikan di dunianya. Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Sama sekali Allah tidak mendolimi mereka. Merekalah yang mendolimi dirinya sendiri. Wong balasannya udah diterima di dunia, pahalanya udah didapat saat di dunia. Makanya kalau kita melihat mereka itu orang yang gak iman tapi rezekinya bagus-bagus. Yang punya toko dari ujung Jaya sono sampai ke Slami, itu rata-rata bukan orang yang ahli sujud. Samping apotek Kesemek itu dulu ada musola kecil, sekarang udah berubah jadi toko. Apotek Kesemek sebelah kanannya itu dulu kan ada musola kecil ya, sekarang udah jadi toko. Ya wallahu alam prosesnya gimana ya. Kayak 2 Ramadan yang dulu itu dibongkarnya. Nah itu bisa jadi kalau dalam bahasa agama namanya istidraj. Istidraj itu segala kemudahan yang diberikan, tapi mereka ya juga gratis. Mereka juga tetap berusaha tadi. Bisa jadi dengan sedekahnya, bisa jadi dengan dermawannya. Nah itu dibalas langsung oleh Allah di dunianya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini yang dituju adalah orang-orang yang iman. Insyaallah kita ini. Apa yang disampaikan? La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Quran bilang, orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka itu tidak henti-hentinya menyusahkan. Maksudnya begini, kita dalam bergaul itu hati-hati, karena keseharian kita ini kadang dipengaruhi oleh teman. Orang yang banyak orang yang dari kampungnya anak baik, ya sekolah baik, nyantri baik, begitu Jakarta hancur. Saya punya pengalaman, kakak kelas saya selang 1, dia kelas 3, saya kelas 1. Sekian tahun gak ketemu di terminal Pulau Gadung, waktu Pulau Gadung masih ada. Itu waktu saya mau beli tiket, ketemu orang yang gak ada tato, cuma di palanya doang. Saya lihat kayak kenal, kayak bukan. Saya tungguin, ternyata kakak kelas waktu nyantri. Karena pergaulan. Dulu waktu Krismon yang tahun 97 ya apa 98, usaha bapaknya bangkrut, dia frustasi lari ke Jakarta. Begitu datang ke Jakarta ketemu temen yang nggak beres, akhirnya hancur. Lah kadang ada orang sebaliknya, sama sekali nggak kenal ngaji, nggak kenal ibadah, begitu pindah rumah ketemu orang yang di lingkungannya rajin, insya Allah berubah. Makanya yuk, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Awalnya kita setiap hari Senin ngaji, hari-hari yang lain ngaji. Gara-gara gaul sama si itu, sering diajakin, yuk sono yuk. Ada film baru, nonton. Lama bubar. Hati-hati. Ya, karena ada hadis Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu dalam beragamanya dipengaruhi teman-temannya. Ada orang
rajin sholat. Begitu ngumpul satu mobil orang yang temennya itu nggak pernah sholat, begitu di jalan asal mau berhenti sholat, tanggung dikit lagi nyampe, akhirnya dia nggak sholat. Lah ada satu orang nggak pernah sholat, kumpul satu mobil orang yang rajin sholat, begitu mampir ke rest area ada sholat, lalu dia kalau sendirian nggak sholat kan nggak enak, lama-lama ikut sholat, walaupun sholatnya karena nggak enak, yuk biar lama-lama kan yuk. Nah, makanya temen itu sangat berpengaruh, apalagi anak-anak kita yang orang udah tua aja kadang bisa kepengaruh, apalagi anak-anak. Lah kalau temen yang rusak itu loh, la ya'lunakum khobalan, nyusahin. Ya mungkin di dunianya enggak nyusahin, tapi nanti di akhiratnya itu yang nyusahin. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Mereka-mereka itu yang gak seneng dengan kita, mereka itu akan selalu mengharapkan kehancurannya kita dengan berbagai macam cara. Ya kadang ngancurin itu kalau dari luar susah, mereka akan masuk ke dalam, pura-pura ikut tapi ngerecokin, bukannya bantuin malah ngerecokin. Mereka akan selalu nyari cara bagaimana agar kita ini jatuh. Itu orang-orang yang gak senang dengan kita. Dan siapapun di muka bumi ini pasti ada orang yang gak senang dengan kita. Rasulullah itu orang paling baik, tapi yang gak senang dengan Rasulullah yo banyak. Berusaha untuk dibunuh, berusaha untuk macam-macam. Maka banyak di muka bumi ini nggak ada orang yang nggak ada yang musuhin, itu nggak ada, semuanya ada. Ya kadang-kadang yang musuhin itu malah pura-pura ngedeket tapi nyari kelemahan. Ya situ hukum alam begitu, dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai sekarang ya begitu. Nabi Adam yo yang musuhin anaknya sendiri, Nabi Nuh yo anaknya, Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Lut istrinya, yo wis begitulah. Sampai nanti akhir zaman, yo wis tetap begitu. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Dan sungguh kami telah terangkan ayat-ayatku untuk kalian in kuntum taqilun, kalau kalian mikir alias berakal. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.